Oke, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok flex testing atau yang disebut uji kebocoran. Nama saya adalah Jovian Isapandi Ardi Prastio, NIM 1952 14024 dan Antonio Nico 1952 14014. Pengertian flex testing. Pengujian kebocoran adalah proses memeriksa sistem untuk kebocoran atau disebut cacat untuk memastikan di bagian manakah cacatnya, material atau las yang meluas ke permukaan material. Beberapa metode pengujian kebocoran seperti termografi juga menguji korosi karena pengujian kebocoran dan korosi terkait. Metode ini mungkin nyaman dalam pengaturan industri. Bentuk tes yang dilakukan tes sederhana dengan memberi tekanan yang relatif rendah untuk membuat perbedaan tekanan dan memeriksa kebocoran secara visual dengan alat menggunakan alat elektrik seperti emisi akustik untuk mendeteksi kemungkinan retak dan perkembangannya setiap waktu. Oke, ini contoh dari gambar emisi akustik. Kita boleh lihat videonya yang pernah Bapak sampaikan di grup di material teknik 2. Pressure vessels regularly have to undergo inspection of their internal condition and strength testing. At TÜV Süd, we're happy to support you with this task. Our experts will help and advise you at any time. As these tests are complex and cost-intensive, alternatives are in demand. This is where acoustic emission testing comes into play. In acoustic emission testing, sensors pick up the sound waves caused by the application of pressure and assign them to their sources in real time. Using this non-destructive test method, experts can identify critical defects from the outside. Acoustic emission testing offers an array of advantages compared to traditional test methods. As it requires only minimum interruption to service, longer downtimes can be avoided, resulting in enormous cost savings. In addition, the method does not require the typical test setup and rework activities on pressure vessels of conventional testing. Difficult to access or underground pressure vessels can be tested more easily. Given this, preparation time is reduced to a minimum. You can also benefit from improved predictability in turnaround processes. Here too, the new test method saves costs compared to conventional testing. Pressure is applied using the fluid in the vessel, such as gas. Hydrostatic pressure testing is thus no longer necessary, and the vessel is not contaminated by water, making time-consuming cleaning a thing of the past and resulting in enormous time savings. Call us. We'll be happy to inform you personally. Oke, kesimpulan dari video itu adalah ketika suatu komponen dalam permesinan mendapatkan perlakuan dari luar dalam bentuk perubahan tekanan, beban atau suhu, maka akan memicu pelepasan energi dari dalam material dalam bentuk gelombang yang merambat ke permukaan. Gelombang yang merambat ke permukaan tersebut diduga sebagai indikasi respon suatu komponen terhadap suatu perlakuan dari fenomena tersebut. Maka pengujian NDT berdasarkan gelombang yang dihasilkan acoustic emission yang disebut AA, maka dapat diterapkan dengan menggunakan sensor yang sesuai. Sumber-sumber bervariasi dari peristiwa alam seperti gempa bumi dan ledakan batuan hingga inisiasi dan pertumbuhan retakan, pergerakan slip dan dislokasi, peleburan, kembaran, dan transformasi fasa dan logam dalam logam, deteksi dan analisis sinyal dapat menyediakan informasi berharga mengenai asal dan pentingnya
diskontinuitas, contoh retakan dalam suatu material. Karena keserbagunaan pengujian emisi akustik, ia memiliki banyak aplikasi industri. Misalnya, menilai integritas struktural, mendeteksi cacat, menguji kebocoran, atau memantau kualitas las, dan digunakan secara luas sebagai alat penelitian. Prinsip acoustic emission. Acoustic emission atau emisi akustik dapat didefinisikan sebagai gelombang elastis transient yang dihasilkan oleh pelepasan energi yang cepat dalam suatu material. Ketika suatu struktur mengalami stimulus eksternal, perubahan tekanan, beban atau suhu, sumber-sumber lokal memicu pelepasan energi dalam bentuk gelombang tegangan yang merambat ke permukaan dan direkam oleh sensor. Ini terjadi ketika perpindahan permukaan kecil dari bahan diproduksi. Teknik lokasi sumber ganda berganda. Teknik lokasi sumber ganda berganda, sistem AI, mampu menggunakan beberapa sensor atau saluran selama pengujian, memungkinkan mereka untuk merekam hit dari peristiwa hit tunggal. Karena klik direkam oleh setiap sensor atau saluran, sumber dapat ditemukan dengan mengetahui kecepatan gelombang dalam materi dan perbedaan waktu kedatangan hit di antara sensor yang diukur dengan sirkuit perangkat keras atau perangkat lunak komputer. Yang kedua, teknik lokasi sumber mengasumsikan bahwa gelombang AI bergambar dengan kecepatan konstan dalam suatu material dengan jarak sensor tepat. Dengan cara ini dikembangkan untuk memeriksa seluruh struktur dengan sensor yang relatif sedikit. Yang B, teknik lokasi linear. Teknik lokasi linear ini mempunyai beberapa metode. Yang pertama, salah satu teknik lokasi sumber komputer yang umum digunakan adalah prinsip lokasi linear. Kedua, lokasi linear sering digunakan untuk mengevaluasi struts pada jembatan rangka. Ketika sumbernya terletak di titik tengah, perbedaan waktu kedatangan untuk gelombang di kedua sensor adalah 0. Yang ketiga, apakah lokasi terletak di kanan atau di kiri titik tengah ditentukan oleh sensor yang pertama kali kembali kabel hit. Ini adalah hubungan linear dan berlaku untuk sumber acara apapun di antara sensor. Yang C, teknik lokasi zonal. Yang pertama, seperti namanya, lokasi zonal bertujuan untuk melacak gelombang ke zona atau wilayah tertentu di sekitar sensor. Yang ketiga, zona bisa panjang, luas, atau volume tergantung pada dimensi array. Yang ketiga, sumber dapat diasumsikan beberapa di dalam wilayah dan kurang dari setengah jalan antara sensor. Yang keempat, ketika sensor tambahan diterapkan, waktu kedatangan dan amplitudo membantu menekan zona sumber. Tes kebocoran sensitif. Tes kebocoran sensitif adalah bagian wajib dari persyaratan kode uji kebocoran alternatif. Tes ini dilakukan pada tekanan rendah untuk menguji kebocoran. Selain keadaan kode yang diperlukan, tes kebocoran sensitif kadang-kadang digunakan oleh beberapa pemilik sebagai pemeriksa ketat sistem perpipaan sebelum menempatkan mereka dalam operasi dan untuk memeriksa kebocoran dalam sistem perpipaan yang dirakit dari sub-assemblies buatan pabrik. Persyaratan tekanan uji kode minimal 15 PSI atau 25% dari tekanan desain. Mana yang lebih kecil? Mirip dengan uji pneumatik. Tekanan harus ditingkatkan secara bertahap hingga penahan menengah
pada setengah dari tekanan uji atau 25 PSI, di mana harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk bocoran. Tekanan kemudian secara bertahap ditingkatkan ke tekanan uji, di mana titik uji kebocoran sensitif dilakukan. Uji kebocoran helium. Selama uji kebocoran helium, beberapa paket individu dihadapkan pada atmosfer helium bertekanan untuk waktu yang ditentukan, yang bisa disebut pengeboman. Setelah itu, setiap paket ditransfer ke ruang vakum, dan helium yang mengalir keluar dari paket bocor dipantau oleh spektrometer massa. Aliran helium diukur hanya sekali dan akan dipompa keluar bilik. Resolusi pengukuran berubah sepanjang hari, karena latar belakang helium di lingkungan pengukuran meningkat seiring waktu. Penting untuk melacak pada waktu transfer setelah pengeboman helium untuk setiap perangkat, karena waktu tunda ini secara signifikan mempengaruhi pengukuran. Waktu evakuasi ruang vakum membatasi pengujian pada volume rongga yang lebih besar, biasanya lebih dari 55 mm persegi, dan tingkat kebocoran di bawah 10 sampai 12 MBAR per S diperlukan untuk melakukan uji kebocoran kotor, uji gelembung dalam pelarut setelah uji kebocoran helium untuk mengidentifikasikan perangkat dengan kebocoran yang sangat besar. Penyebab kebocoran. Penyebab kebocoran pada material adalah terkorosinya logam pembungkus. Tingkat kebocoran. Tingkat kebocoran Q dinyatakan sebagai volume per unit waktu atau perubahan tekanan P kali volume V perubahan waktu T. Q sama dengan buka kurung delta P dikali V tutup kurung per atau bagi delta T. Oke, sekian presentasi untuk tag testing. Terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.